Langsung mundur kerja. Iya, hill start assist-nya langsung bekerja. Aman ya? Nggak ada mesin sama sekali ya. Tes sampai 120 km per jam, RPM-nya hanya di 2200-an, jadi naiknya nggak signifikan. Tinggi kamu 175 cm, ini masih ada 4 jari. 4 jari legroom di belakang dan 3 jari headroom. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, akhirnya setelah kami bertemu langsung mobil ini di Paris, di desain centernya mereka, di headquarter dari Citroen di Prancis, kami akhirnya diberikan kesempatan untuk mereview langsung C3 Aircross, sebuah SUV 7-seater andalannya Citroen yang terbaru. Yes, kami diberikan kesempatan untuk menjajal langsung Citroen Aircross ini di Indonesia. Kami penasaran banget, karena waktu itu kami hanya mereview kurang komprehensif, dan since sekarang kami diberikan kesempatan untuk mereview secara lebih komprehensif. So, bagaimana ya rasa dari mobil C3 Aircross yang jujur, secara tampang ganteng banget. Dan apa aja penyesuaian spek yang dibedakan dari yang kami review waktu di Perancis sana dengan yang akhirnya masuk Indonesia. So, ini dia CVT Review, the all new Citroen C3 Aircross. Yes, akhirnya C3 Aircross ini resmi diluncurkan di Indonesia di April tahun 2024. Mobil yang sebenarnya kami sudah ketemu di tahun 2023 lalu ketika masih dikembangkan di Perancis lalu. Mobil yang menurut kami ini sangat menarik sekali karena memenuhi kebutuhan orang Indonesia, di mana mentik biasanya kalau orang Indonesia tuh nyari mobil apa aja sih? Pertama, desain harus ganteng. Yes, desain mobil ini ganteng banget. Dan 7-seater. Mobil ini 7-seater dan SUV. Mobil ini desain ganteng, SUV 7-seater, ini sudah memenuhi persyaratan mobil yang dicintai oleh orang Indonesia. Dan kalau tadi kalian lihat kenapa kami duduk di kursi di depan, itu kursi dari mana sih? Yes, kursi baris ketiga dari Citroen Aircross, C3 Aircross ini bisa dilepas. Jadi kalian bisa memfungsikan mobil ini sebagai 5-seater maupun sebagai 7-seater. Jadi kalau misalnya lagi butuh barang banyak ya, kalian bisa aja langsung taruh aja satu kursinya di rumah. Tapi kalau kalian misalnya butuh bawa banyak orang, standby aja, karena dilipat pun konfigurasi bagasi mobil ini tetap besar. Tapi later on akan kami jelaskan lebih lanjut soal itu. Pertama kita bahas soal desainnya dulu. Yes, kami sudah ketemu sama mobil ini di Paris lalu, dan kami jujur harus akui ini desainnya ganteng banget sih. Ganteng banget, mau dia stationary seperti ini atau sedang berjalan, ini terasa banget premiumnya. Desainnya bagus banget, dia kekar gitu ya. Dia sebenarnya menggunakan basis dan platform yang sama dengan C3 dan EC3. Tapi pinternya sama Citroen, dia diganti di beberapa part, seperti di bagian panel body di bagian depan sini, di panel body bagian kap mesin, itu dirubah sedikit. Dan pastinya di bagian lampu, juga di bagian fog lamp-nya. Jadi ada sedikit perubahan, dikit-dikit aja, tapi terasa banget mobil ini. Jadi sehingga mobil ini terasa bulky, besar, gede banget. Ini jujur keren banget sih kami. Ini sudah spek yang Indonesia, sehingga kami sudah bisa menjabarkan lebih detail bagaimana spek yang di Indonesia. Lampunya LED DRL, dia juga sudah ada lampu utamanya juga sudah LED, fog lamp-nya juga sudah LED. Jadi di malam hari mobil ini lampunya juga sangat terang, dan menurut kami ini lampunya cukup terang. Dan pengaturan lampunya juga bisa diatur dari dalam ketika naik turunnya. Jadi bagus banget, bisa menyesuaikan kebutuhan para CVTs gitu ya. Dan ada sedikit desain yang menarik di bawah sini ya. Dia ada panel putih gini di bagian bawah bumper. Ini mengingatkan kami terhadap ini, SIM tray HP kalian. Mirip banget ya. Kita lanjut samping. Desain sampingnya lagi-lagi keren banget. Ini gede gitu ya. Dia bisa membuat mobil dari C3 yang tergolong
antara hatchback maupun crossover, tapi ini dibuat menjadi sebuah SUV yang besar gitu. Dimensinya sebesar apa sih? Dimensi panjang dari mobil ini di 4.323 mm dan wheelbase dari mobil ini di 2.670 mm. Ground clearance cukup tinggi juga, jadi mobil ini juga punya tinggi yang lumayan. Tinggi kami 175 cm, dia hanya kalah sedikit saja, dia di 170-an cm. Jadi ini tinggi, besar, dan kalau dari samping tuh kelihatan dia bodinya premium banget gitu. Dan seperti kami bilang waktu desain sebelumnya, pinternya buat mobil ini seakan-akan lebih tinggi adalah, jadi mobil ini sudah diberikan warna, banyak warna ya. Warnanya ada Cosmo Blue, ada Grey, Silver, dan juga putih. Tapi khusus untuk yang warna biru ini dan juga warna dual tone lainnya, pinternya dia diberikan 3 gradasi di bagian belakang sini, sehingga ini membuat mobilnya tuh kesannya tinggi sekali gitu. Tapi memang mobil ini tinggi sih, jadi ya bagus. Terus ditambah lagi velgnya, ini velgnya juga nggak seperti adiknya yang memang agak debatable desainnya. Ini menurut kami desainnya bagus, stance-nya oke. 21560 R17, dia sudah 17 inci. Bagus banget, sehingga mengisi banget dari depan, samping. Ini mobil yang keren banget. Kita lanjut bagian belakang. Pada desain belakangnya juga tidak ada perubahan dari yang pertama kami review di Paris sana. Dia keren banget ya, tetap dengan dual tone ini. Dan jujur nih, ketika kami lihat mobil ini di jalan, keren banget. Rasanya kayak mobil harganya tuh kayak 700-800 jutaan. Memang pinternya strategi dari Citroen adalah meluncurkan C5 Aircross terlebih dahulu di Indonesia dengan harga yang memang cukup tinggi, sehingga stance dari C3 Aircross ini tetap terasa mewah banget gitu. Ini keren banget ya. Dia mengotak di belakang sini dengan aksen hitam yang menyambung dari kiri ke kanan, lampunya berbentuk C, tipikal Citroen gitu ya. Ini merupakan yang paling ganteng sih sekarang di kelas ya. Di kelas compact crossover B segmen, B2C ya, antara B sama C, ini kayaknya paling ganteng sih secara design wise, keren. Di bawah dengan plastik cladding yang warna hitam dan warna silver ini membuat mobil ini semakin gagah lagi, dan ada kamera mundur di belakang sini. Pembukaan bagasinya, tuasnya sudah elektrik, dan kalau kita buka, ketika 3 barisnya tegak semua, memang tidak terlalu banyak sisa dari bagasinya. Tapi ketika kita lipat baris 3-nya, since mobil ini juga opsinya adalah, tapi menurut kami dia 7-seater lah ya, karena ini lebih proper 7-seaternya. Kita bisa tinggal lipat aja baris 3-nya dengan mudah, sehingga kalau masih ada kursinya dilipat, itu bisa mencapai 400 literan. 400 liternya karena bentuknya square kotak seperti ini dan lebarnya pas, kami sudah tes, mobil ini sudah bisa menampung 2 koper besar, 1 koper kecil, dan sebuah stick golf full size. Yes, luar biasa banget. Kalau dilipat lantai sampai ke depan, ya barang-barang tersebut masuk dengan mudah, dan ini gede banget kotak. Dia mencapai 800 literan lebih, gede banget dia karena bentuknya square gitu ya. Jadi meskipun mungkin secara liter nggak terlalu besar, tapi karena bentuknya kotak membesar gitu, barang-barang yang perlu dimasukkan dan besar kotak bentuknya juga yang sulit dimasukkan di mobil dengan dimensi membulat-bulat, misalnya kayak HR-V gitu ya, itu akan lebih sulit. Sedangkan kalau di sini ini jadi lebih mudah. Tambah lagi, kursi baris 3 ya, seperti kami bilang tadi, bisa dilepas. Gampang banget lepasnya, sudah ada tuasnya di sini. Jadi kita tinggal lepas aja dari sini. Set, udah. Hooknya terlepas dan kursinya tinggal dilepas seperti ini. Mudah banget. Ya. Tinggal tuas yang di sini aja. Mudah banget bukan? Yes. Seketika kapasitas bagasinya tanpa dilipat lagi bagasinya, ini bagasinya bisa mencapai hingga 500 liter lebih. Masang lagi juga gampang banget. Kita ajari satu aja ya. Nih. Tinggal tarik aja tuasnya. Dah. Selesai. Bisa dipasang dengan sangat mudah. Praktikal sekali. Ya, ini dia interior dari C3 Aircross. Yes. Sebetulnya kami kan sudah membahas ini di Paris ya, tapi ini akhirnya final spec dan akan masuk ke Indonesia. Apa aja bedanya? Yang pasti kuncinya masih begini ya. Dia sudah bisa lock dan unlock dari sini. Dan kalau mau nyalain tinggal masukin aja kuncinya, injak pedal rem, dan lihat deh, perhatiin tadi pas kami nyalain. Meskipun dia menggunakan mesin 3 silinder, 1203 silinder, tapi nggak getar sama sekali. Ini luar biasa. Memang mesin dari C3 Aircross ini memang juga dipakai di mobil-mobil grup Stellantis ya. Jadi memang
udah bagus dan disempurnakan. Jadi meskipun 3 silinder, mungkin mountingnya bagus sehingga nggak terlalu banyak getaran masuk ke dalam kabin. Padahal mobil-mobil ini masih menggunakan plastik-plastik di dashboardnya, tapi dashboardnya itu nggak ada yang bergetar sama sekali. Dan plastiknya juga memang solid sih, meskipun nggak soft touch tapi ini solid, bagus banget gitu. Tuh nggak melewat ya, nggak kayak mobil-mobil Jepang gitu ya. Ini bagus banget. Dan yang masuk ke Indonesia, surprisingly kalau desain dashboardnya sama persis sama kayak yang di Paris kemarin. Dia layoutnya sama persis, dia warnanya juga ada warna khaki di sini, teksturnya di sini juga sampai ke kanan sini bagus banget. Ini sebenarnya secara layout mirip banget desainnya dengan C3 dan EC3 sama, tapi memang di sini warnanya diberikan beda. Jadi yang atas warnanya khaki, bawah warnanya beige gitu ya, bagus banget. Tema-tema di dalam mobil ini juga banyak yang beige, mulai dari layar head unitnya juga yang sudah 10,5 inch ini juga ada warna kakinya. Layar head unitnya sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto secara wired pakai kabel dan wireless tanpa kabel. Jadi bisa, dan suaranya bagus banget. Di kelasnya ini bisa dibilang termasuk yang bagus. Bahkan menurut kami meskipun dia bukan premium sound, ini lebih bagus daripada yang pakai Yamaha. Ini bagus banget sound systemnya, suaranya enak, clarity-nya bagus, jadi top notch banget. Dia juga sudah support kamera mundur di sini, sudah ada kamera mundur dan ada garisnya juga bagus. Dan yang menarik, speedometernya. Ini yang beda dibandingkan dengan C3 biasa, dia speedometernya sudah digital. Digitalnya bukan cuma kalkulator kayak si C3 dan EC3, ini lengkap banget. Warnanya memang berada animasinya. Kita bisa atur-atur dari yang kiri ini, mau tampilan speedometer dan RPM, mau tampilan efisiensi, average fuel consumption, ecometer, terus juga tire pressure monitoring, bisa muncul semuanya dari speedometer ini. Dan menunya bisa diganti juga mau warna kaki seperti ini atau black and white. Jadi terserah suka-suka para CVTs gitu. Dan yang masuk ke Indonesia, yang beda adalah joknya. Joknya meskipun secara pengaturan sama ya, dia udah bisa head adjuster lengkap nih, udah bisa maju mundur, head adjuster ini, dan bisa recline. Dan yang beda adalah pewarnaan dari warna joknya. Kalau di kemarin kita temui di Paris itu warnanya terang, warna beige, ini sekarang warnanya didominasi warna gelap. Jadi yang atas warnanya abu-abu gelap, terus ada warna kaki dengan jahitan kaki juga, dan di bawahnya warna abu-abu dengan jahitan kaki juga. Bagus banget. Menurut kami ini lebih masuk ke selera orang Indonesia sih, tapi kalau pribadi kami suka yang warna terang sebenarnya gitu. Tapi gak apa-apa, ini bagus juga, dan orang Indonesia akan lebih prefer ini karena lebih mudah dibersihkan gitu. Final spec nanti juga di bagian door trim akan diberikan aksen fabric, jadi tangan kita yang tersentuh sini dan armrest yang ada di tengah sini akan enak banget nih, karena akan empuk nih di bagian door trimnya sini gitu. Armrest di sini bisa di adjust nih, bisa dinaikin kalau kalian nggak mau, dan bisa diturunin kalau misalnya kalian mau pakai gitu ya. Dan ini cukup lumayan lebar, jadi passenger kiri bisa pakai juga gitu. AC-nya meskipun memang belum auto climate control, tapi dia lengkap banget modenya. Ada mode heater, bahkan ada front defogger, ada rear defogger. Jadi memang lengkap banget semburannya di sini. Dan ruang-ruang penyimpanan banyak banget di bawah sini. Ada 2 layer gitu, dan ada 2 cup holder di depan. Dan di sini ada nih tempat kecil sedikit, dan juga glove box-nya gede banget ini. Wah, ini dalam banget, tipikal mobil Eropa ya, dalam banget gitu. Dan di sini juga ada ruang penyimpanan sedikit gitu. Rem parkir masih manual, dan untuk tuas operasian power window belakang ada di sini. Gitu. Dan semua power window-nya sudah all auto down. Jadi sudah all auto down. Jadi lumayan membantu kalau ketika kita mau masih bayar parkir tol dan segala macamnya. Overall sih kalau di bagian interior belakang, interior bagian 3, layout-layoutnya masih mirip-mirip seperti yang kami ketemu di Paris. Paling bedanya hanya warna joknya saja menyamakan dengan yang baris depan. Jadi yang baris belakang juga ada aksen garisnya juga warna kaki dan warna abu-abu terang seperti ini gitu. Nah, yang menarik, spesifikasi yang masuk ke Indonesia ternyata disesuaikan dan malah lebih OP dibandingkan dengan yang ada di India. Menarik banget kan? Ini dia kap mesinnya. Yes. Mobil ini akhirnya kami bisa state spesifikasinya seperti apa, karena oleh kemarin masih prototype lah ya. Dan ini sudah masuk ke Indonesia dengan spesifikasi seperti ini. Mobil ini menggunakan mesin 1200 cc PureTech Turbo dengan konfigurasi 3 silinder, dan tenaganya 110 horsepower, dan torsinya mantep banget, 205 Nm. Kalau kalian perhatikan, mungkin kalau kalian nontonnya di India,
Itu di India torsinya hanya 190 Nm walaupun horsepower-nya sama. Untuk Indonesia tenaganya dibesarkan di 205 Nm dan dikawinkan dengan transmisi otomatis 6 percepatan yang ada manual mode-nya. Yes, menarik banget bukan? Ya, jadi sekarang sudah ada manual mode-nya, jadi menarik banget. Otomatis ketika yang kami review di Prancis masih hanya manual saja dan tebak-tebakannya transmisinya bakal AGS gitu ya, AMT. Bakal sangat tidak menarik sekali, tapi sekarang ternyata ini sudah otomatis dan turbo lagi. Wah, menarik banget. Kami penasaran banget gimana rasa berkendaranya. Kalau enak, apa tuker ini aja? Let's go, kita coba yuk. Ya, merasakan rasa berkendara dari C3 Aircross yang kami sudah pernah review ya waktu itu di Paris. Tapi sayang, memang waktu itu belum diberikan kesempatan untuk merasakan rasa berkendara secara komprehensif seperti ini. Dan since dikasih kesempatan sama Citroen Indonesia, nah kami langsung coba nih. Selama seminggu kami sudah menjajal mobil ini. Dan apa aja sih yang enak dan cocokkah mobil ini di Indonesia? Menurut kami cocok. Dan kami jabarkan beberapa hal tersebut. Mulai dari pertama ya, posisi duduk dari mobil ini yang mana memang dia dibuat lebih raised up ke atas. Jadi duduknya kita tuh lebih tinggi dibandingkan dengan EC3 maupun C3. Dan posisi duduknya itu meskipun kami udah set sampai bawah ya, jadi visibilitas dari mobil ini enak banget. Ini kalau pengemudi wanita yang suka duduknya posisinya tinggi, menurut kami, mau di posisi manapun, mau di posisi paling tinggi, mau di posisi paling rendah pun, menurut kami ini akan tetap mendapatkan posisi yang paling enak di mobil ini. Spionnya well sized, jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, bagus. Ke belakang juga visibilitasnya enak banget. Jadi memang mobil yang secara visibilitas enak banget, bisa menyokong, mensupport untuk rasa mengemudi dari mobil ini gitu. Ditambah lagi, khusus untuk yang varian Aircross ini berbeda dengan C3 dan EC3 yang adiknya gitu ya. Di posisi pengemudi dia sudah diberikan armrest. Yes. Diberikan armrest ini menambah kenikmatan berkendara dan posisi duduknya dari mobil ini. Karena kita bisa menaruh tangan di sini dan di tangan di bagian door trim, yang mana nanti door trim final production-nya sudah diberikan fabric juga. Jadi ini makin enak lagi posisi duduknya karena tangan kita tersangga dengan kanan kiri dengan sangat baik. Posisi duduknya enak. Dia dan uniknya armrestnya ini memang diposisikan hanya di posisi driver. Tapi turns out ketika kami coba, karena bentuk armrestnya ini besar dan lebih lebar dibandingkan dengan biasanya yang satuan itu biasanya pipih banget gitu ya. Misalnya kayak kami coba di Nissan Serena gitu ya, kan pipih sekali. Ini lebih lebar kanan kirinya sehingga memang membuat mobil ini, kadang kami ketika mencoba seminggu bersama mobil ini, kadang passenger kiri depan itu juga bisa menaruh tangan mereka di armrest ini. Jadi armrestnya bisa multifungsi ya untuk dua penumpang di depan gitu. Bagus banget. Ini enak banget, posisi duduk jadi semakin enak dan pas gitu ya. Dan seperti kami bilang tadi, meskipun memang mobil ini belum dilengkapi dengan teleskopik, hanya ada tilt saja, tapi since mobil ini memang posisi drivernya, posisi steering wheelnya sudah satu jengkal mundur, bahkan lebih satu jengkal, stretch banget jengkalnya ya, satu jengkal stretch kami seperti ini. Jadi posisi duduknya tuh udah enak banget. Kalau kita agak mundurin dan kita turunin, ini ada armrest. Jadi enak, dapat banget posisi duduk terbaik menurut kami, meskipun tanpa teleskopik gitu ya. Tapi ini udah enak banget. Jadi kalian kalau mau dapetin posisi duduk enak ya mundurin aja gitu. Ini bakal dapat posisi duduk paling enak meskipun nggak ada tilt. Karena ada beberapa mobil nggak dilengkapi dengan teleskopik itu bermasalah. Kenapa bermasalahnya? Bermasalahnya karena ya jarak dari dashboard ke setir segini. Bahkan kami pernah nyoba ya, ada yang segini. Dan bahkan ada mobil, ya mobil kami pribadi di rumah ya, punya teleskopik, sebuah LMPV, tapi teleskopiknya bahkan nggak nyampe satu jengkal jauh gini. Jadi ini sudah posisi paling enak. Mungkin Citroen tahu untuk bisa menekan harga mobil ini tanpa teleskopik, tapi dibuat posisinya sudah seenak mungkin. Jadi meski tanpa teleskopik, mobilnya sudah posisi duduknya udah top notch gitu. Itu semua berpengaruh terhadap kenyamanan pastinya. Yes, mobil ini punya bantingan suspensi, posisi duduknya enak, visibilitas enak, dan bantingan suspensi Citroen sepertinya tidak perlu diragukan lagi lah ya soal kenyamanan. Mungkin kalau para civities yang melihat mobil ini dari luar atau melihat C3 dan EC3 gitu ya, mungkin bisa berpandangan skeptis. Emang senyaman apa sih? Hak paten dari suspensinya si Citroen ini pernah mau dibayarin sama dua brand
premium yang lebih premium dibandingkan dengan Citroen asal Jerman dan juga asal Inggris. Karena memang kemampuan Citroen membuat suspensi nyaman itu sudah diakui oleh banyak orang dan bahkan bisa mereka tanamkan ke mobil yang sebenarnya secara harga terjangkau. Dan itu terjadi juga di Aircross ini. Memang sejatinya si Aircross ini sedikit lebih stiff dibandingkan dengan si C3 dan maupun EC3 gitu ya. Wajar karena memang mobil ini punya SUV yang lebih besar, dimensi waist lebih besar juga, dia panjangnya 4300, wheelbase 2600, lebih panjang artinya ya. Wajar memang dia jadi harus dibuat lebih stiff sedikit, tapi C3 dan EC3 itu enak banget gitu. Jadi kalau dibuat lebih stiff sedikit, jadi ya pas, tetap enak gitu. Jadi membuat mobil ini kalau misalnya kita pakai untuk handling dari mobil ini, kita berbelok seperti ini ya. Meskipun dimensinya panjang dan di mobil ini lebar gitu ya, handling dari mobil ini masih tetap mumpuni banget. Jadi kalau misalnya kita berbelok cepat seperti ini, limbungnya nggak terasa sama sekali. Mobil ini sekelas dengan Hyundai Creta, Grand Vitara gitu ya, dimana memang itu terkenal yang juga ternyaman di kelasnya, Grand Vitara dan Creta. Ini lebih nyaman lagi. Ini pas bandingan suspensinya enak, dan kalian kalau mau zigzag kayak gini juga enak nih ya. Tambah lagi tenaga dari mobil ini juga lebih powerful, jadi bisa habis handling kayak tadi ya. Meskipun dia empuk, tapi handlingnya bisa dijaga dengan sangat baik, limbungnya nggak terasa, body rollnya minim banget. Dan begitu habis kita bermanuver kayak tadi, langsung gaspol. Raungan 3 silinder ciri khas mobil 3 silinder itu langsung suaranya enak masuk ke dalam, dan masuk ke dalamnya in a good way ya. Teredam dengan sangat baik sebenarnya, tapi masuk untuk memberikan thrill yang enak bagi kuping kita, sehingga nendang banget. Dan khusus untuk di Indonesia ya, torsinya sama Citroen ditingkatkan 15 Nm dibandingkan dengan C3 Aircross yang di India. Di India torsinya hanya 190 Nm, di sini di Indonesia mencapai 205 Nm seperti tadi kami bilang. Dan itu berpengaruh sekali sama tenaganya guys. Enak banget. Ditambah lagi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan opsi mode manual. Jadi dengan transmisi 6 percepatan, mode manual, mobilnya turbo, ini kita downshift. Enak banget, ini udah 100, cepet banget mobilnya, raungannya enak. Dan menarik ya, mobil ini meskipun memang ada mode manual, kita bisa ganti secara manual, bisa secara ganti sendiri. Di mode manual itu kita transmisinya bisa berganti dengan secara sendiri, dan berganti secara sendiri yang kami suka, tidak seperti ada beberapa mobil yang digantikan giginya oleh mobilnya. Itu biasanya sebelum redline gitu ya. Mobil ini dipaksa sampai redline sehingga bisa mendapatkan horsepower optimalnya, yaitu di 110 horsepower. Jadi dia bisa benar-benar mendapatkan torsi yang paling optimal, tenaga yang paling optimal, sehingga bisa menghasilkan akselerasi yang sangat enak banget. Jadi ini kalian kalau di mode manual, downshift ke depan ya, bejek sampai redline. Sampai redline. Luar biasa banget ya. Digantiin sendiri. Jadi ibaratnya kalau kalian pakai mode M, itu kalian secara transmisi kayak di mode sport dari transmisinya. Transmisinya lebih agresif dan bisa memberikan performa yang lebih baik, sehingga mendukung mesin turbonya untuk mendapatkan torsi instan ketika turbonya kick in gitu. Torsinya gede men, 205 Nm. Enak banget sih ini. Dan yang paling menarik, suaranya tuh luar biasa raungannya ya. Sebenarnya emang secara kedepan kabin mobil ini luar biasa banget. Ini kami kebetulan syuting deket-deket jam buka. Jam buka ini rame banget kanan kiri. Mungkin kalian perhatikan dari tadi traffic kanan kiri rame, banyak mobil yang kami lewati dan banyak juga mobil melewati kami gitu ya. Tapi ini suara kedepan kabin juara banget. Ini kami buka ya. Ya, seberisik ini. Ditutup. Ya, sekedap ini. Kedap banget. Jadi ini mobil surprisingly build quality-nya top notch banget. Mulai dari dia bandingan suspensinya enak, ride quality-nya enak, visibilitas bagus, dan kekedapan kabinnya juga juara. Tambah lagi transmisi dan mesin turbonya, oh my god, ini enak banget. Dan bandingan suspensi
speed bumps di BSD, tempat kami biasa syuting. Mungkin kalau kalian yang belum pernah, kapan-kapan main ke Gias 2024 atau Gias, datang ke Ice BSD, rasain pakai mobil kalian sekejam apa sih speed bumps di daerah-daerah BSD ini. Kami udah coba, mau coba dimanapun. Kami pernah ke Surabaya, kami pernah ke Makassar gitu ya, ngetes mobil di sana juga. Kayaknya baru ini deh, di BSD ini nih paling tajam-tajam nih speed bumps-nya. Dan mobil kalau dengan bantingan suspensi yang keras akan ketahuan di speed bumps di daerah BSD ini. Jadi makanya kami sering mengetes mobil tuh biasanya di sini. Dan ini bantingan suspensinya juara. Nih barusan ada motor knalpot yang harusnya ditilang ya. Ini lewat barusan deket banget lewatnya. Tapi suara kekedapan kabinnya nggak tahu deh di mic, nanti kami akan cek. Sepertinya sih tidak kedengeran kayak di mic. Ini karena kuping kami aja mendengarnya sangat kecil sekali. Luar biasa. Nah, bagaimana soal efisiensinya? Yes, kami sudah mencoba mobil ini lumayan lama ya, dalam kota, macet-macetan. Apalagi saat pengujian, kami ini sedang lagi bulan Ramadan, yang mana memang macetnya lagi luar biasa ya. Dan cruising seperti ini di jalan tol, ini luar biasa. Enak banget. Meskipun memang ya, Mercedes 1200 cc-nya itu adalah ukurannya hanya 3 silinder. Artinya biasanya mobil 3 silinder akan teriak betul-betul ketika di kecepatan tinggi gitu ya. Tapi tidak di mobil ini. Mobil ini mau kecepatan 100 km per jam, dia RPM-nya bisa ditahan hanya 2000 RPM. Yes, mesin 1200, 3 silinder, tapi bisa hanya 2000 RPM ketika kecepatan 100 km per jam. Keren banget ya. Luar biasa. Dan bahkan kami tes sampai 120 km per jam, RPM-nya hanya di 2200-an. Jadi naiknya nggak signifikan. Luar biasa. Itu semua berkat transmisi otomatisnya menurut kami ini sudah di-tune dengan sangat baik. Rasionya sangat pas menurut kami. Dan ngomong soal efisiensi, jadi mobil ini sangat efisien. Selain dia 3 silinder 1200, pastinya sudah sangat efisien. Dia juga di mobil ini sudah banyak fitur penunjang efisiensi, yang mana sudah ada eco indicator, dan dia bahkan ada eco measure, jadi kita bisa lihat skor eco kita, dan kita bisa ganti-ganti tampilannya, mau lihat RPM-nya, mau lihat average fuel consumption-nya, banyak banget yang bisa tampilkan, sehingga kita bisa memantau betul-betul. Dalam kota, kami masih bisa mendapatkan 14,1 km per liter untuk kecepatan rata-rata 22 km per jam. Itu luar biasa banget. Mengingat mobil ini punya torsi yang sangat besar ya, 205 Nm, tapi tetap ternyata bisa sangat efisien. Untuk rute luar kota begini, karena cruising yang santai, kami bisa bilang tadi, mobil ini bisa tembus di 20,1 km per liter. Irit banget, bener-bener tidak menghabiskan bensin sama sekali. Ya ada pasti habis bensin lah ya, mengurangi bensin, tapi sangat-sangat sedikit, sangat minimal sekali. Dan ini seperti tipikal Citroen, di jalan tol seperti ini, cruising enak banget. Nggak perlu injak gas dalam-dalam, mesinnya nggak teriak, torsi besarnya berpengaruh penting. Jadi injek toil dikit aja mobilnya udah berjalan seperti ini di tol. Enak banget. Meskipun memang harus diakui belum dilengkapi dengan fitur ADAS yang lengkap, seperti ya adaptive cruise control dan lainnya. Tapi memang dibayarkan dengan rasa berkendara yang cukup nikmat dipakai untuk cruising seperti ini. Ya, bagaimana rasanya disetirin di baris kedua dari C3 Aircross? Ya, jujur, kenyamanan dari mobil ini memang bagus ya. Tadi di depan bagus, dari baris kedua menurut kami nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perbedaan, nyamannya tetap sama antara depan dan juga baris kedua ini. Ini bener-bener enak banget. Ini bisa dibikin recline kan sebenarnya. Ini ada yang bisa lebih tegak lagi, tegaknya segini. Ini lebih recline lagi. Nah ini udah paling recline. Dan ini lega banget sih. Kami mesti mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 12 jari. Ini posisi duduk kami udah sesuaikan dengan tinggi kami 175 cm dan ini benar-benar masih lega banget. Wah, menarik. Dan kontur joknya enak, dia sudah ada 3 headrest. Meskipun yang di tengah memang fix, tapi at least ada 3 headrest jadi aman. Jadi bagus, semuanya ada headrest. Dan di belakang sini yang menunjang kenyamanan lagi adalah adanya 2 soket USB-A, cup holder, dan sudah ada rear fan gitu ya. Ada fan di bagian belakang, jadi bisa meneruskan angin dingin dari depan. Dan lega banget, tapi memang agak butuh pembiasaan aja. Itu adalah pengoperasian dari power window-nya. Jadi karena ada di tengah sini, jadi karena tangan kita biasa ada di sini, kita nyari-nyari nih, gitu. Tapi ya begitu kebiasa ya udah langsung terbiasa lagi. Sisanya sih nothing much. Di belakang sini menurut kami ini mobil yang cukup menyenangkan, nyamannya luar biasa, dan kami penasaran
di baris ketiganya seperti apa. Apakah proper disebut 7-seater or 5+2? Oke, kami akan buktikan bahwa mobil ini menurut kami tidak terlalu layak kalau disebutnya 5+2. Kenapa? Karena kalau 5+2 kami pernah merasakan mobil yang sebutannya 5+2 itu duduk belakangnya luar biasa sih. Luar biasa, agak sempit ya. Tinggi kami 175 cm loh, dan ini headroom kami masih ada 3 jari. Lihat guys, masih ada 3 jari headroom kami di belakang sini. Dan legroom ini udah paling mundur dan ini udah paling recline dari kursinya. Dan jujur aja ini masih lega banget. Tinggi kami 175 cm, ini masih ada 4 jari. 4 jari legroom di belakang dan 3 jari headroom untuk tinggi kami 175 cm. Ini lega banget sih kalau menurut kami. Dan tambah lagi di belakang sini nyamannya tuh tidak berkurang sama sekali seperti di baris ke depan, baris tengah, dan baris 3 ini. Ini sama persis, masih nyaman banget. Dan ada tatakan tangan kita untuk di sini, dan di kanan dan di kiri masing-masing sudah diberikan satu cup holder, satu buah cup holder, dan juga sudah ada 2 soket USB-A di bagian kanan. Jadi bukan 12 volt soket lagi, sudah USB-A. Jadi kalian tinggal beli USB, gadget kalian di belakang sini, penumpang kalian untuk longer journey menurut kami masih fine banget, jujur. Ini kami nggak mentok, dari tadi ngeliat speed bumps nih. Tuh, speed bumps diredam dengan sangat baik dan kami nggak mentok ke kepala. Bahkan ada mobil asal Jerman yang pakai mesinnya Toyota Supra gitu ya. Itu kami pernah coba, itu bahkan rasanya tuh lebih 5+2 karena pas ngelewatin gundukan, ini lewat gundukan lagi barusan, itu kami mentok kepalanya. Nah, ini enggak sama sekali. Ini bener-bener masih jaraknya masih jauh, masih aman. Ini barusan lewat jalan rusak, aman banget sih. Ini menurut kami lebih proper di belakang sini. Oke, sekarang menjawab semua pertanyaan para CVTs, apakah mobil dengan konfigurasi 5+2 ini bisa menanjak di tanjakan yang kemiringannya 13 derajat ini? Yes, sekarang di mobil kita sudah full 6 penumpang. Dan sudah ada teman-teman, di depan ada Gopas, ada Jason, dan Alam Karni tengah, Rainer dan Dimas di belakang. Total berat mencapai 530 kg nih kita hitung-hitung. Wow, luar biasa ya. Oke, langsung aja kita coba. Satu big show. Saya satu sih. Apakah kuat nanjak? Nanti kita akan berhenti di tengah. Dan katanya mobil ini juga sudah dilengkapi dengan hill start assist. Oke, kita mulai. Let's go. Let's go. Ini lagi syuting cerahnya ini ya. Mesin turbonya torsinya gede sih, harusnya bisa kan? Karena konfigurasinya mobil ini front wheel drive, jadi pasti banyak yang menanyakan soal itu. Oke, ini miringnya ya. Oke, berhenti, tahan. Ini masih injak rem, kita lepas. Gak langsung mundur. Bekerja. Iya, hill start assist-nya langsung bekerja. Aman ya? Gak ada mesin sama sekali ya? Nggak ada Luar torsinya, biasa. langsung isi. Ternyata memang torsi 205 Nm itu berpengaruh. Jadi nggak usah diragukan lagi, diisi sampai 530 kg masih bisa. Luar biasa. Nah, ini yang bikin kami penasaran lagi, yaitu adalah bagaimana akselerasinya. Since mobil ini tenaganya luar biasa banget ya, 110 horsepower dan torsi 205 Nm. Apakah akselerasinya bakal menarik juga untuk dilihat? Oke, langsung aja kita coba. Kita matikan AC. Kita rubah ke mode M. Oke, 3, 2, 1, go! Suaranya ya. Tarik. Dan 100. 0 sampai 100. Tuntas hanya dalam waktu 11,2 detik menurut pengetesan GPS kami. Yes, 11,2 detik tergolong cepat di kelas ini karena memang kalau kita ingat Grand Vitara dan juga HR-V itu di sekitar 13-14 detikan. Kereta di 11 detikan. Jadi ini tergolong yang tercepat di kelasnya. Karena memang secara tenaga dia besar, torsinya kencang gitu ya. Dan padahal secara cubicle mesin dia yang tergolong terkecil di kelas ya, 1200 aja. Tapi memang karena dengan turbonya membuat akselerasi dari mobil ini semakin luar biasa lagi. Yes, menarik banget mobil ini. Padahal dia juga sudah punya keunggulan dibandingkan dengan rival-rivalnya, yang mana dia sudah punya opsi 7-seater sampai belakang. Dan menurut kami 7-seaternya ya seperti kami bilang tadi,
tidak terasa seperti 5 Plus tuh. Karena kami pernah merasakan mobil-mobil dengan 5 Plus tuh itu tidak bisa mengakomodir tinggi kami 175 cm ya. Itu kami duduk di belakang kami masih bisa, dan kami jujur duduk di belakang dari mobil ini untuk longer journey pun nggak ada masalah. Oke, bagaimana kesimpulan dari C3 Aircross terbaru ini? Menurut kami ini adalah sebuah terobosan terbaru dari Citroen yang menurut kami cocok banget untuk market-market seperti Indonesia. Karena orang Indonesia memang sedang gandrung banget sama bentuk-bentuk SUV seperti ini, dan tetap diberikannya opsi 7-seater di mobil ini menurut kami itu menjadi bonus yang sangat luar biasa. Tambah lagi, ya kalian tinggal pilih, kalau memang kalian nggak bener-bener butuh 7-seaternya kan kalian bisa taruh aja di rumah. Tapi at least kalau kalian butuh 7-seater ya tinggal pasang lagi kursinya, dan kenyamanan dari mobil ini dan tenaga dari mobil ini nggak malu-maluin, nggak kayak mobil yang harganya 400 jutaan yang baru launching nggak lama harganya naik 7 juta. Yes, mending ini jauh sih. Sama-sama nggak ada sunroof, tapi lebih nyaman. Speedometernya udah digital juga mobil ini. Apple CarPlay Android Auto suaranya bagus. Jadi nggak ada alasan untuk tidak terlalu melirik mobil ini. Apalagi secara desain menurut kami dari samping, depan, belakang ini terasa mewah banget, terasa brand premiumnya. Bagaimana menurut para CVTs? Tulis kolom komentar ya. Oke CVTs, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian, dan juga TikTok kami di @cvtindonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Citroen ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Kami Reza Rever, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di review berikutnya.